Hai semuanya, apa kabar? Selamat siang, aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan Yang Tidak Lupa, Cinta, dan Kebaikan Dirimu. Sosok yang tidak lupa akan cinta dan kebaikan dirimu. Kita akan coba untuk cek ya. Tak lupa cinta dan kebaikan dirimu. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan please nyalain tombol notifikasinya supaya kalau aku upload sesuatu kalian bisa langsung gercep. Aku bisa melihat di sini ada kartu Seven of Cups, seseorang yang sangat diandalkan ya. Dia kayak diberi tanggung jawab yang besar mungkin. Dia kebiasaan kayak diandalkan gitu loh. Seseorang yang diandalkan tetapi seseorang ini tuh cukup sibuk. Gimana cukup sibuknya? Karena orang itu banyak berharap sama dia tapi belum tentu bisa dijalankan ya. Belum tentu bisa sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Jadi orang ini punya rencana atau planning yang banyak tetapi realisasinya masih belum tahu. Untuk umurnya mungkin aja sepantaran sama kamu. Di sini aku ngelihat yang tak lupa cinta kepadamu ini adalah orang yang koneksinya dengan kamu itu bisa datang dan pergi atau lebih kayak kalian tuh ditakdirin somehow ketemu gimana gitu. Maksudnya mungkin udah pernah kenal dulu terus ketemu lagi sekarang. Jadi tuh kayak ada perputaran roda dan kayak mungkin bisa ketemu di circle. Terus circle tuh maksudnya pertemanan, dunia yang kamu geluti sekarang, pendidikan atau pekerjaan atau apapun itu. Itu kayak ketemu lagi. Dia lagi gitu ya. Ada kartu di Chariot. Nah, ini orangnya itu tidak stay dalam arti dia lebih kayak berfokus kepada apa yang menjadi tujuannya. Jadi, aku bisa ngecek juga sih untuk orang yang seperti ini itu biasanya kadang out of focus ya, teman-teman. Out of focus, namun aku bisa ngelihatnya kayak kalau misalnya dia benar, itu pasti akan diperjuangkan. Kayak gitu. Jadi ada sisi-sisi dari dia itu yang kayak, oke, aku tuh hidup untuk berjuang. Hidup itu harus selalu, hidup itu keras. Nah, lalu, aku ngeliat di sini untuk situasinya, dia juga sebagai orang yang nggak bisa orangnya tuh bukannya bosenan ya, tapi kayak kerjanya gercep gitu. Entah kadang teliti, kadang enggak. Aku kayak ngelihatnya sih datang dan pergi. Jadi orangnya kalau misalnya memang lagi berbunga-bunga sama kamu atau itu dia bisa datang, and then kalau sudah dia bisa pergi. Ada kartu strength ya. Walaupun koneksinya kayaknya itu lagi berputar ketemu di mana ya, itu kayak hubungannya tuh awet gitu loh. Ini bisa aja sih dia ini friend with benefit kamu, terus aku ngelihatnya TTM-an kamu ya, bisa kayak gitu. Kalau dibilang partnership, ada something special di antara kalian. Ada yang spesial di antara kalian, cuman kayak masih belum ada penegasan kita nih pacaran atau ya kayak koneksi batin aja gitu. Bisa soulmate. Karena aku ngelihat orangnya ini cukup banyak sekali job atau tasking atau pekerjaan yang harus memang dia benar-benar jalani dan lakukan. Untuk energinya di sini ada kartu Nine of Cups ya. Ada sisi kenyamanan antara kamu sama dia. Jadi aku bisa ngelihatnya kayak walaupun kamu kayak tidak tampak nih orangnya ya. Orangnya ini nggak selalu ada di dekat kamu.
Dan dia pun juga gitu, tapi kalau ada apa-apa pasti ke kamu gitu loh. Maupun ngomongnya sepotong-sepotong tapi ada kayak info yang terbaru yang dia kasih. Misalnya aku lagi ini nih, aku lagi gak enak badan, aku lagi sakit, aku butuh ini. Ya ini tuh kayak semacam kamu tuh ada, tapi orangnya mungkin gak selalu ada di samping kamu secara fisik. Gitu ya. Nine of Cups itu seseorang yang mungkin antara kamu sama dia ya, sama-sama kayak ada arti lah. Kalau kamu sama dia itu semacam kayak ada koneksi yang sebenarnya nggak apa ya, nggak putus. Nanti berapa lama bisa datang lagi. Makanya ini tuh bisa jadi kayak temen deket, TTM, atau bestie lah. Bestie tapi mesra gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana dia ke kamu untuk koneksinya. Masih belum ada keyakinan ya. Ada will you choose me? Nah, jadi kan aku bilang di sini masih kayak energinya itu naik turun gitu. Love is the answer. Aku merasa kayak cinta itu sudah ada, cuman kayak belum apa ya, belum berani untuk komitmen gitu loh. Masih kayak pengen mengenal kamu lebih jauh, atau lebih kayak dia itu gini, buat apa aku pacaran tapi kalau hubungannya singkat, mendingan aku hubungannya seperti ini tapi udah kayak pacaran tapi relasinya jauh gitu ya. Ada listen to your heart tuh, dia bilang di sini butuh balancing ya. Ini yang aku lihat. Mau nggak sih kamu mungkin nggak sih memilih aku karena aku tuh masih butuh balancing. Now is not the time. Oke, ketika cinta itu bersemi dan kamu mengikuti kata hatimu, ternyata dari dianya juga masih belum ada waktu atau semacam mau makemin ini, mau mematokkan ini. Oke. Sebenarnya itu ada rasa cinta dari dia, tapi dia merasa kayak nggak balance aja hidupnya. Jadi ini tuh bukan waktu yang tepat untuk bahas cinta sih. Untuk kita jadian, pacaran, lebih ke ini, lebih ke bersama, itu belum mau dia. Di sini ada you hurt me but it's okay. Mungkin ada sisi dari kamu itu yang sikapnya mungkin agak dia kurang suka, atau ngebosi, atau kamu lebih dominan dari dia, itu bisa nyakitin. Jadi dia jadi kayak cari apa ya, cari celah dulu lah, aku bisa nerima apa enggak nih. Nah kayak gitu. Sekarang kita akan lihat apa sih kebaikan dari kamu yang dia acceptance. Apa sih yang dia terima dari kamu yang tidak bisa dia lupa. Kita akan melihat dari sisi baikmu dulu ya. Kebaikan dari kamu yang dia tidak lupa. Kamu tuh unik, kamu tuh spesial, sehingga dia tuh melihat kamu tuh dari posisi terbalik ya kalau sini. Dia memang melihat pribadi kamu tuh tidak biasa. Lalu aku bisa ngelihatnya, kalau orang lain kayak membicarakan kamu yang negatif, dia justru bicara kamu yang positif gitu loh. Karena kamu kayak memberikan dia sebuah pencerahan, ya kan? Kalau dia ngerasa stres ngomong sama kamu, ternyata nggak begitu kok orangnya. Gitu. Ada kartu Eight of Swords. Nah, Eight of Swords di sini itu sesuatu yang unik dari kamu itu yang kayak buat dia tuh susah lupa. Orang ini tuh kayak gimana ya? Kayak baru sekali nih menemukan orang yang bener-bener paham dengan dia, tapi dengan cara kamu sendiri.
Di sini ada kartu Ten of Pentacles. Entah dari kamu mungkin banyak yang membantu dia juga secara finansial, membantu dia secara perhatian, entah kamu beliin dia GrabFood atau GoFood dan lain-lain ya. Perhatian banget. Kayak serasa keluarganya aja kamu itu. Apa yang dia butuhkan, kamu bisa memberikan ya. Di sini ada kartu High Priestess. Kamu tuh orangnya pintar ya, kalau aku ngelihat. Jadi kalau dia diskusi atau dia menanyakan segala sesuatu, kamu tuh juga orangnya berwawasan. Jadi gampang nyambungnya, gampang jawabnya. Ada kartu Eight of Wands. Dia tuh punya visi dan misi yang sama dengan kamu. Artinya di sini visi misinya adalah walaupun itu cuman kayak rencana-rencana bodong ya, rencana-rencana kosong yang nggak tahu kapan, tapi kayak tujuannya sama gitu. Misalnya aku pengen kalau ketemu kamu aku pengen liburan sama kamu, tujuannya sama. Misalnya aku mau ke Jepang gitu, dia juga aku juga mau banget, itu udah impian banget gitu. Jadi kayak dia kayak follow. Atau enggak misalnya kamu suka sesuatu, misalnya kue keju gitu. Dia juga tiba-tiba kayak suka. Jadi kayak kalian tuh kayak nanti kita buat bareng ya. Kayak ada rencana-rencana bodong gitu loh. Rencana bodong tapi ya mudah-mudahan bisa kerealisasi, tapi kayak nggak direncanakan dan nggak harus. Oke? Jadi kayak dia merasa visinya sama. Visi misinya sama. Nah, ujungnya nih gimana? Ya kalian kayak suka aja ngomong kayak gitu. Entah terjadi, entah pasti bisa gitu. Dan aku ngeliat ada kartu Eight of Cups ya. Di sini tuh banyak sekali kisah sedih yang menurut dia ya, kamu tuh kayak ada persamaan kayak kisah sedih dari entah cinta, kehidupan. Dia suka mungkin orang yang agak sedikit introvert ya, suka dengan kamu yang introvert. Mungkin kamu tuh banyak sekali banyak yang dia petik dari pelajaran hidup kamu. Aku yakin sih orang ini tahu kok dengan lika-liku hidup kamu, tahu banget. Karena semakin orang nyaman, menurut aku ya, semakin orang nyaman, semakin dia kayak udah ngejadiin kamu tuh kayak idola, ngejadiin kamu kayak orang yang bener-bener wah ini berjasa banget sama hidup aku. Sudah pasti orang itu akan tahu tentang hidup kamu gimana. Ya, mungkin kamu sedihnya gimana, berkalian sering bertukar cerita dan lain-lain, itu bisa jadi. Apa yang nggak mungkin sih, dan dia mulai kayak cari informasi tentang kamu, itu sudah pasti. Ya, udah pasti banget. Kemudian di sini kita akan lihat ya, apalagi yang dia tidak lupakan dari kamu. Sebelum kita masuk ke siapa orangnya yang lebih detail lagi, kita akan lihat dulu nih kira-kira jasa apa yang diberikannya, yang menurut dia kamu berikan kepadanya. Kita kan udah tahu nih orangnya itu masih belum memberikan rasa cinta. Maksudnya bisa aja sih kalian udah pernah berhubungan, terus pernah putus, terus sekarang kayak jadi temenan gitu, tapi ya belum mau untuk berhubungan lagi karena mungkin masih banyak pendingan ya. Aku lihat kamu tuh selalu kasih cahaya sama dia. Ya, cahaya. Jadi dikala dia tidak bisa memilih atau dia tidak bisa menemukan jalannya, kamu tuh selalu kasih opsi. Dia selalu nanya sama kamu, aku harus gimana nih, kayak gitu. Yang kedua, secara spiritual ya, aku lihat ada kepercayaan diri yang timbul. Jadi dari dianya itu yang merasa kayak aku ini udah jatuh, nggak punya semangat, nggak punya apa-apa. Nah dengan energi kamu tuh yang mungkin full power, dia jadi kayak punya keyakinan di sini. Oh ya, aku harus bangkit, aku harus bisa, kayak gitu. Ya, kamu tuh orangnya sopan, dia tuh suka. Kamu tuh nggak lupa juga dengan dia, walaupun mungkin dia itu bukan tipe orang yang baik ya, dalam arti baik tidak seperti orang yang lurus-lurus aja, ada cacatnya atau cacatnya fatal, tapi kamu kayak masih bisa
Oke, semua orang itu bisa berubah gitu. Jadi kamu tuh, dia tuh merasa kayak ada kesempatan sama kamu. Dan kita lihat di sini, ya, terakhir kali dia punya kepercayaan yang besar sama kamu. Itu yang membuat dia tidak lupa ya cintanya padamu. Sebab-sebabnya ya ini, dia udah percaya banget sama kamu nggak akan nyakitin dia, walaupun mungkin dia lebih banyak nyakitin kamu. Dan di sini dia kayak menemukan cahaya atau menemukan jalannya. Aku tuh lebih banyak lihat light, lampu, penerangan, pencerahan. Seperti itu dari kamu. Kemudian kita akan lihat di sini siapakah, dan kita akan reveal siapakah orangnya. Siapakah orangnya? Orang yang di sini tidak lupa cinta dan kebaikan kamu. Kalau dari segi umur, dia bisa sepantaran atau lebih tua. Bisa aja dia pernah menikah atau pengalaman hidupnya udah lebih banyak. Kalian ada kendala, mungkin tidak ketemu, atau sekarang nih jaraknya agak jauh dari rumah kamu. Bisa nggak di luar, bisa dalam satu provinsi tapi jauh, bisa dalam satu kota tapi nggak ketemu, jaraknya juga lumayan, atau ke rumah dia macet, atau Jakarta Bekasi bisa jadi ya, atau mungkin LDR luar negeri. Ada kartu anchor di sini yang apa ya? Kayak dia punya rencana mau ketemu sama kamu, cuman masih ongoing proses. Karena lebih kayak apa ya, nge-stuck karena ada urusan keluarga, atau di sini keluarganya lagi butuh dia. Ada kartu side, mungkin kalian tuh berkali-kali pengen ketemu tapi nggak jadi awalnya, ya kayak gitu. Dan di sini aku melihat ada sempet kayak dia memutus hubungan sama kamu. Sempet orang ini kayak memutus hubungan sama kamu, namun kedepannya tuh kayak menjalin kembali. Jadi bisa aja ada energi yang tadinya dia sempet kayak nggak suka kamu, atau ini mantan kamu, itu bisa aja. Ya, mau orang baru orang lama silahkan. Sempet suka sama kamu tapi sempet keputus, atau kalian sempet nggak ada apa ya, ternyata waktu itu nggak cocok gitu loh. Sekarang ini kayaknya kayak pengen terjalin lagi aja gitu. Ada kartu ridernya, jadi kayak ada sempet kayak hilang komunikasi ya, sempet jauh gitu. Ini orang ini kayak masih belum bisa datang sih. Kalian ketemu juga jarang banget, bisa ketemunya tuh bisa tahun lalu, bisa ini. Nah, di sini aku ngelihatnya dia mulai kayak ada kaki-kaki settle nih. Pengen segera datang, ketemu kamu mungkin di luar, ngajak kamu dating dan lain-lain. Dan di sini nanti dia mencoba untuk membuat sebuah komitmen sih, aku ngelihatnya. Ya, karena ada kartu apa? Ada kartu ring dengan kartu letter. Di sini berarti akan ada, wow. Ini ada komitmen loh. Ada komitmen. Jadi akan ada yang tersambung kembali. Atau kalau dia tadinya ragu nggak ini sama kamu, secara texting kalian juga lancar ya. Kedepannya nanti lancar. Terus aku ngelihatnya bisa jadi dia pengen nikah sama kamu. Ini karena ada kartu dokumen juga. Ada proposal. Dia menyatakannya rata-rata mungkin kalian banyak komunikasi dari texting, aku ngelihatnya. Ini akan ada proses, dan komunikasi kalian itu akan intens ya teman-teman. Dia mau datang ke rumah kamu nih. Aku ngelihatnya someday kedepannya dia akan datang ke rumah kamu. Dia kayak punya janji, aku mau datang ke kota kamu, ke rumah kamu, kita ketemu. Tapi walaupun sekarang ini masih belum. Yang akan dia lakukan,
Ini sudah pasti akan ketemu kamu, akan datang. Maksudnya ngetok pintu rumah kamu. Kita akan lihat ya, kenapa dia merasa harus bertemu dengan kamu. Mengapa dia harus merasa bertemu dengan kamu? Ada kartu King of Swords. Ada kartu Justice. Dia kayak merasakan ya memang ini takdirnya. Harus ketemu sama kamu. Dan Four of Pentacles. Selama ini kegalauan dia, ya dia nggak mau buat kamu galau. Jadi nanti dia akan ketemu denganmu secara fisik ya. Kedepannya seperti itu. Nih, tujuan pastinya adalah reunion. Ingin bertemu secara face to face, bicara banyak hal, merayakan sesuatu, ke tempat spesial sama kamu. Ya, jadi ini ciri-cirinya seperti ini. Umurnya, yang aku bisa bilang ada yang lebih tua atau sejajar dengan kamu ya. Aku nggak bisa melihat ini orang yang lebih muda. Kalau misalnya kalian nggak kak, kalau umurnya itu lebih muda gitu. Aku bilang sih, ya nggak jauh, mudanya itu nggak jauh, beda seberapa tahun gitu loh. Mungkin 3-4 tahun ya. 4 tahun lah. Terus dia tuh suka warna-warna merah. Terus aku ngelihat ada warna biru, ada yang suka, kalau wanita dia suka pink, kuning ya. Warna birunya begini. Warna biru-biru terang gitu loh. Merah juga suka, pink juga. Dia, kamu pernah lihat nggak sih dia pakai baju pink? Kalau cowok juga nggak apa-apa. Merah ya. Kalau pakaian sebenarnya lebih ke casual. Kalau wanita ini feminin juga, feminin. Rambutnya mungkin ya bisa sebahu, bisa agak panjangan tapi nggak terlalu panjang. Kalau untuk pria pasti dia ada yang jenggot, ada yang kumisan, ya itu udah lumrah lah. Ada yang sudah beruban, ada yang rambutnya dicat. Itu secara netral seperti itu. Kemudian kita lihat ya. Aku akan catat di sini teman-teman, takut lupa. Kalau sword kita bilangnya utara. Kalau wands kita bilangnya selatan. Kalau barat itu pentacles kita hitungnya barat. Kalau cups itu timur. Kalau mayor di mana ya? Kita akan buka lagi deh kalau mayor ya. Kita ambilnya dari ini aja, dari minor card. Lokasinya dia di mana pastinya. Oke. Ada kartu Six of Pentacles, ini lagi-lagi barat ya. Six of Pentacles, dia posisinya barat. Kemarin juga ada yang barat kalau nggak salah di channel malam kalau nggak salah ya. Six of Pentacles itu koin, Pentacles itu barat ya. Aku udah catat di sini. Oke. Dia di barat lokasinya. Dari rumah kamu tuh barat gitu ya. Mungkin kamu utara, dia di baratnya. Cukup lumayan jauh ya. Six of Pentacles itu lebih kepada mencari kestabilan juga sih. Lagi banyak bekerja ya. Energinya lagi banyak bekerja. Ada kartu Five of Swords. Kayak apa ya? Aku ngelihatnya di sini itu dia kayak banyak orang kecewa sih. Atau dia kecewa. Ini tuh kayak aku ngeliat dia harus kayak bagi uang gitu loh. Bagi uang dan dia kayak nggak bisa save money sekarang ini. Lagi ada perasaan kecewa juga. Sama di sini ada kartu Page of Swords. Dia tuh kayak merasa gerah, pengen ngeputus circle-nya ini. Dia kayak harus sharing dan sharingnya itu mungkin melebihi dari apa yang dia terima. Kayak gitu kondisinya ya.
Kita akan lihat untuk inisial H, M, T, Y, L, V, R, Y, B, N, I, S, dan juga P. Orang ini nggak akan lupa cintanya sama kamu ya. Cancer, kemudian Aquarius, Taurus, Leo, Sagittarius, Libra. Ini bisa Sun, Moon, Rising ya teman-teman, jadi nggak harus berpatokan sama zodiaknya. Kalian bisa cek aja untuk namanya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada dan kalian memang tertarik mendengar ini, nggak masalah ya. Kalian harus ikutin aja. Jadi nggak ada yang salah dari pembacaan ini. Memang kalian sudah tertarik jiwanya di sini, gitu. Kita akan ambil di sini untuk yang dia sembunyikan. Pesan dia untuk kamu. Pesan dia untuk kamu. Aku minta maaf tidak menghubungi dirimu. Mikirin kamu aja udah buat aku bahagia. So, inilah pembacaan siang ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Tolong di-subscribe, share, like, dan komen yang baik supaya aku lebih semangat. Kalau aku semangat, kamu juga akan ketemu aura positifnya. See you. Bye-bye.